Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menolong kita semuanya, mengantarkan kita, menunjukkan kepada kita tentang jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menukil dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau menyatakan, diriwayatkan dari sahabat Usamah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendaki di bukit dari bukit-bukit Madinah. Setelah beliau di atas bukit itu berkata kepada para sahabatnya, Hal tarawna ma arani? Hal tarawna ma arani? Apakah kalian melihat seperti yang aku lihat? Maka Nabi mengatakan, Inni la ara mawaki al-fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatr. Sungguh aku telah melihat fitnah-fitnah itu berjatuhan di sela-sela rumah kalian sebagaimana air hujan berjatuh-jatuhan. Menilai dari hadis Nabi yang mulia ini bahwa Nabi menjelaskan tentang adanya suatu fitnah akan terjadi di tengah-tengah umat ini seperti turunnya air hujan. Dan inilah yang dinukilkan oleh para ulama kepada kita semuanya, bahwa kita sekarang saat ini hidup di zaman yang sudah jauh daripada masa kenabian sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang dikatakan masa fitnah ini telah terjadi, dan kita hidup di zaman yang sedang terjadi berkecamuknya fitnah-fitnah ini. Apa itu fitnah? Berupa fitnah syahwat ataukah fitnah itu berupa fitnah syubhat? Kekacauan-kekacauan di dalam pemahaman, kerusakan-kerusakan di dalam akidah, penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan sedang terjadi, dan kaum muslimin diuji dengan fitnah-fitnah tersebut. Kemudian yang kedua, fitnah yang tidak kalah hebatnya, yang merusak pribadi seorang muslim, yang merusak keyakinan seorang muslim, merusak dunianya dan merusak agamanya, yakni fitnah yang berupa tentang syahwat, di mana fitnah yang berupa syahwat ini itu bisa mencapik-capik, bisa memporak-porandakan tatanan kehidupan umat ini. Moral menjadi rusak, akhlak menjadi rusak. Oleh karena itu, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini ingin ada beberapa pesan yang mungkin perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana seorang muslim agar dia terbebas, artinya selamat daripada fitnah-fitnah itu ketika fitnah itu sedang terjadi. Yang pertama yang harus kita perhatikan agar kita bisa selamat dari fitnah ini adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah ini, karena dialah satu-satunya yang maha menolong kita semuanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta tolong, maka minta tolonglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menolong kita dari fitnah ini kecuali pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah i'tisam bil Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, merapatkan diri dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagaimana di dalam surat
Al-Imran ayat 100 dan ayat 101 di situ disinggungkan oleh Allah Ta'ala. Di akhir ayat 101 menyatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang erat dengan tali Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ya, orang-orang yang tersesat tidak akan bisa membahayakan kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian di dalam surat Toha ayat 123 juga demikian, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, apabila petunjuk itu datang kemudian kalian mengikuti petunjuk tersebut, fala yadhillu wala yasqa, maka dia tidak akan celaka dan dia tidak akan tersesat. Dia tidak tersesat dan dia tidak akan celaka. Artinya adalah barang siapa yang berpegang erat dengan Al-Quran ini, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan tersesat ketika orang lain mungkin tersesat, dan dia tidak akan celaka ketika orang lain mengalami celaka. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, hendaklah kita betul-betul menjaga hubungan kita yang baik, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berusaha menghidupkan syiar-syiar agama ini, menolong agama ini, dan menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kewajiban-kewajibannya, menjaga sunnah-sunnahnya, maka ini akan mengakibatkan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi telah menganjurkan kepada kita, ikhfadillah yakfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, apabila kita ingin selamat daripada fitnah di akhir zaman ini, hendaklah kita kembali kepada para ulama-ulama yang sunnah, ulama-ulama yang berpegang erat dengan akidah yang sahih, ulama-ulama yang berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat daripada fitnah ini adalah berusaha menjaga diri, tidak mencampur baurkan dengan kerusakan-kerusakan yang di sekitar kita. Menjaga komunitas, menjaga diri dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, menjaga majelis-majelis yang tidak dibenarkan, maka ini merupakan bagian jalan menuju keselamatan daripada fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya, agar kita termasuk menjadi orang-orang yang selamat dari fitnah ini. Poin-poin inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.